Kamu mau kemana? Aku mau pergi, Mas. Aku nggak sudi hidup sama orang cacat kayak kamu. Kamu jangan pergi. Aku masih butuhkan kamu di sini. Astagfirullahaladzim. Ini perempuan ada gila-gila nih. Laki-lakinya Jaya aja. Sombong bener lo ngabisin duit laki lo. Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu, Din. Sekarang Armin lagi butuh bantuan kamu. Pamit dulu ya Ibu ya. Bu. Di luar anginnya masih kencang banget. Takut kenapa-napa, mendingan kita di sini aja dulu nunggu ya. Ih, serem bener tuh. Tunggu aja dulu. Atuh, ulah waka balik tingali angin teh menik gede gitu, hariwang. Nggak apa-apa, ini ibu-ibu semua, saya udah ditunggu sama anak saya. Ya, saya harus pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu. Iya. Alah, sia tingali eta genteng naruksa kumahakeun eta Pak Haji. Tolonglah, nanti kamu bakal dapat bagian yang lebih besar lagi. Ya, saya tungguin voice-nya ya. Invoice apa nih Pak? Kayaknya seru banget. Biasa, supplier. Salah bikin invoice. Biasa. Gangguan kesalahan gitu mah. Oh. Awas. Samane bencan anget eta. Aduh. Ih sampah gua. Allah. Yen. Nanaonan eta teh mana teh meni nyolonong ka sayang gitu. Ini teh kita teh lagi kerja bakti bokabanan henteu. Ini perempuan nih gue lihat-lihat mungkin Ari kerjanya kekitiran bae. Ya eleh hedon banget lu Ini lagi bulan puasa sebaiknya lu tuh di rumah masakin laki, ntar dia pulang kerja tinggal makan. Apa lu bebantuan kayaknya di musola orang lagi bebenah juga. Ibu-ibu, ini tuh bulan puasa. Jangan pada julid mulutnya bisa nggak? Lagian saya tuh bukan cuma mau kelayapan tapi mau bukber. Yen, dia tuh udah dorong kita tuh ya. Lu jangan pakai dorong-dorong juga dong kalau ngomong. Semut aja keinjeng gigit lu, apalagi gua. Lu dorong ngamuk pegang ay. Stop. Ibu apa-apaan sih? Udah Mbak. Mbak istighfar Mbak. Tuh dibilangin tuh ibu-ibunya, lagian pada julid banget sih. Orang mau bukber dibilangin mau kelayapan. Udah Mbak harus sabar. Nggak berkah lu. Maksa orang buat nyumbang kayak gitu. Makasih ya. Bang, makasih Bang. Mas, ini jalanan kenapa di portal? Oh, gini ini. Jadi siapapun yang mau lewat sini, stop dulu. Siapa tahu mau donasi buat musola. Ini lihat nggak ya? Aku ngerampas duit warga. Tumben. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Ini kamu minum dulu ya. Minum dulu. Kamu makan loh. Maghribnya udah dari tadi. Kau buka puasanya lauknya cuma ini? Ini juga alhamdulillah loh, Min. Ibu sih nyukupin uang belanja yang dikasih Ana. Perasaan aku udah kasih uang lumayan sama si Ana. Sekarang Ananya kemana? Ananya buka puasa di luar. Ya udah kalau gitu ibu ke musola dulu ya. Kamu makan, nanti setelah itu kamu nyusul ke musola.
Ya udah, Ibu berangkat dulu ya. Halo Mas. Hai. Dari mana kamu? Apa sih orang baru datang udah diinterogasi aja? Aku habis ketemu sama temen aku. Lagian juga, tuh lihat, lock di rumah aja modelnya kayak gini. Gimana aku bisa nafsu makan coba? Ya terus uang belanja buat ibu mana? Mas, kamu tuh ngasih ngepas doang mas. Itu aja masih kurang buat aku. Masih untung mas, ibu tuh masih aku kasih. Buat aku aja kurang. Kurang? Aku udah ngasih semua uang aku loh buat kamu, masih kurang mau bilang. Dulu perjanjian pas aku menikah sama kamu dan kamu ngelarang aku buat kerja, itu karena kamu tuh udah janji mas. Kamu bakal menuhin semua kebutuhan aku, semua gaya hidup aku. Sekarang, aku mau beli apa-apa nggak bisa mas. Aku beli tas aja harus nunggu sabar dulu. Sabar ya sayang, sabar ya sayang. Capek aku udah. Itu tuh maunya apa? Kamu mau kerja lagi? Hah? Perjanjian kita, aku yang kerja, kamu yang di rumah loh. Nggak ada yang kamu kerja-kerja. Kamu lihat tuh mas, kamu aja nggak bisa menuhin semua kebutuhan aku loh. Aku udah ngelakuin segala hal buat kamu, tau nggak? Sampai-sampai tuh aku dana kantor. Pokoknya kalau misalkan sampai sekarang kamu masih nggak bisa menuhin semua kebutuhan aku dan gaya hidup aku, mending kita pisah. Bentar. Sebenarnya nih aku mau bahas vision aku. Sebenarnya gimana ya caranya aku bisa tahu vision aku kapan terjadi? Ya maksudnya aku tuh mau mencegah kejadian Ana sama Mas Armin yang dirampok. Kalau niat lo baik, udah pasti bakal ada jalannya kok. Tapi lo harus ingat, apa yang sudah digariskan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak bisa diubah. Kenapa lo? Enggak. Kalimat kamu barusan ngingetin aku sama seseorang. Emang ada yang tahu kemampuan lo selain gue? Ada. Dia orang yang pernah hadir di hidup aku. Nasihat yang pernah lu ingat dan memang itu orang yang lu sayang, jangan sampai ngebuat lu malah jadi sedih. Ini kenapa hubungan Aini sama Atta jadi makin deket sih? Aku nggak bisa biarin kayak gini terus. Aku mesti atur rencana. Aduh, ngapain ngomongin apaan? Serius banget kayaknya mukanya. Enggak ya udah taruh. Oh iya, kita mau tarawehan. Gua azan di sana. Iya, udah. Yuk, berangkat yuk. Ih. Nih ngomong-ngomong sebelum kita pada bubar nih, gue pengen ngomongin masalah ini nih, renovasi musola. Bagus Pak Haji. Kalau memang ada niatan untuk mau direnovasi, saya bantu ikut dananya deh. Ah, cakep lo. Lu bener-bener anak muda yang patut dicontoh. Terus nih juga nih, kan kemarin tuh kan si atapnya itu musola tuh kejatuhan puun tuh. Nah, kudu diperbaikin. Sekalian juga gue punya rencana nih, pengen ngelebarin ini musola. Biar orang sholatnya agak luasan gitu. Iya. Tapi tanpa harus mengganggu jalannya orang ibadah di bulan suci Ramadan nih. Oh iya. Setuju. Mungkin nanti renovasinya bisa dimulai dari depan dulu, Be. Terus kita harus cari juga orang yang benar-benar paham tentang renovasi. Biar hasilnya juga bagus ya. Iya Pak Haji, semua warga pasti bantu kok. Anak saya juga bisa kok bantu jadi bendaharanya. Karena di kantor kan biasa ngurusin keuangan. Boleh, Min, ntar lu bantu ya. Pemasukan, terus pengeluaran lu bantu juga ya. Wah, pas banget ini. Ini bisa jadi kesempatan gua untuk dapat uang tambahan. Tapi sih harus tetap hati-hati ya Mas Armin.
Biar bagaimanapun juga kan itu uang dengan nominal yang besar. Pasti semua orang mengincar uang itu. Min, kamu mesti amanat ya, megang dana musola. Itu uang umat loh, kalau sampai salah, urusannya bukan hanya di dunia, nak. Kok ibu ini jadi kayak nyindir aku yang mau nilep dana umat ya? Bu, udah ibu gak usah ikut campur terlalu dalam ya bu ya. Ibu cuma cukup bantu aku untuk ngurus rumah, itu aja. Iya, Min, kamu mesti tegas loh sama istri kamu. Istri kamu tuh kerjanya bangun siang aja, kerjanya belanja terus. Emangnya kamu punya uang banyak, nak? Buat belanjain istri kamu setiap hari. Ibu ini apa-apaan sih, Bu? Kalau ibu nggak ikhlas ngebantu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut ngebantu, Bu. Aku capek dong kayak begini terus. Ibu nggak begitu, Min. Gua demen bener denger musile kita mau dijembarin begana, ya apa nanti jadi kita ibadah tambah nyaman gana ya. Elu, kamu teh bener pisan atuh Yen. Pokoknya mah kita teh harus ikut kontribusi juga gitu. Nyumbang gitu Put, buat beli ubin. Wes. Ade. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Kenapa aduh? Kenapa kaki lu? Lu injek. Tumben atuh pagi-pagi Kasep naik mali sayur. Mau tahu aja pagi-pagi ini ibu-ibu lagi mau gibah apa? Kita ini bukan lagi gibah, Babang. Nih, kita ini lagi bersuka cita. Perkara musola kita mau direnovasi begono. Saya sebenarnya senang juga dengarnya sih. Cuman ada was-wasnya. Masalahnya nih, uang donasi itu pasti nggak sedikit kan? Nah, harus bener-bener dijagain tuh. Harus ada yang penanggung jawabnya. Jangan sampai kejadian yang enggak kayak waktu itu. Ya elah Dani, lu ya bibir lu gape bener begitu ngomongnya. Biasanya lu ngata gue jangan suujon, Pan sekarang lu sendiri tuh yang suujon. Udah lu tenang aja, lu kagak usah khawatir. Pan kali ini mah kita udah ada si Armin no yang bantuin ngedata. Ih, kamu teh bener pisan Yen. Tapi asal jangan istri nate ikut campur gitu ngarecokan. Bener banget tuh. Emang istrinya kenapa? Emang Bapak kagak tahu? Nuh si anak bininya Armin, buset dah. Perempuan itu ya hedon banget. Kagak bisa ngukur kemampuan lakinya. Bener pisan, eta teh suka hura-hura gitunya, balanya gitu. Tapi kita teh tante nyaho eta teh duit nanti mana gitu. Udah cukup jangan dilanjutin ngegibahnya ya. Hari ini ngegibahin orangnya, ntar besok tiba-tiba jadi sohiban. Hati-hati, jangan terlalu benci sama orang ya. Bener lu tumben. Gue kira lu gak sewaras itu. Lah, gue mau waras. Emang lu agak rada-rada loh. Enggak, gak mungkin gue makan sayuran bekas. Hati-hati atuh kalian teh juganya sekarang teh benci-bencian nanti teh jadi sohiban gitu soulmate. Iya, astagfirullahaladzim, jangan, enggak, saya enggak bang. Permisi, paket. Oh iya. Atas nama Bu Ana ya, Bu? Betul. Ini tadi udah aku transfer ya? Oke. Oke, makasih ya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Yuhu, paketan aku dateng. Nah, kamu belanja apa lagi sih? Ibu lihat setiap hari ada aja barang yang datang. Coba deh nak, kamu hemat sedikit aja.
Suami kamu kan cuma pegawai biasa yang uangnya nggak seberapa, Nak. Bijak-bijak loh, Nak. Jangan boros, jangan menuruti hawa nafsu aja. Udah, ngomongnya udah. Bisa nggak ibu itu sekali sehari jangan bawelin aku? Terserah aku mau beli paketan kayak mau ngapain kayak. Ibu tuh nggak usah ngurusin hidup orang deh. Astagfirullahaladzim, Nak. Lagian ya Bu, dari awal aku nikah sama Mas Armin, aku udah bikin perjanjian kalau Mas Armin bakal menuhin semua kebutuhan aku. Tuh, ada sampah. Mending ibu bersihin sampah daripada ibu itu tinggal di rumah ini cuma numpang dan beban. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa sih aku di sini jadi dijadikan pembantu? Mai, Tar, kira-kira kalau misalkan aku ketemu sama donatur, terus ngebahas soal renovasi musola sama mereka, nggak apa-apa nggak ya? Gak apa-apa sih, Ai. Soalnya kan apalagi ini lagi bulan puasa. Jadi pasti semua orang lagi berlomba-lomba untuk beramal, beribadah. Bahkan kayaknya kalau perlu kita yang kontak mereka deh, kita yang approach mereka untuk berdonasi. Ya bagus sih, gue setuju. Makin banyak dana yang masuk, makin cepat juga pembangunan musola. Target kita sampai Lebaran. Semuanya udah jadi. Gitu. Alhamdulillah deh kalau gitu. Gini, kita langsung kasih pembagian tugas ya. Maya ngurusin proposal, aku ngurusin ngecek data potensial donatur, dan Atar cek jadwal donatur. Gimana? Oke. Kita kerjakan. Kenapa jumlah barang di invoice jauh lebih banyak dari barang yang datang? Sementara uang kantor yang keluar sesuai dengan jumlah invoice. Kamu sengaja manipulasi, hah? Saya nggak tahu apa-apa. Kamu pikir saya bisa dibodohin? Orang seperti kamu, mestinya sudah saya pecat dari dulu. Tolong Pak, jangan pecat saya, Pak. Saya akan balikin semua uangnya ke kantor. Saya janji. 1 minggu. Jika dalam waktu 1 minggu kamu tidak bisa balikin semua uang kantor, saya pastikan kamu akan dipecat. Oke, sekarang kita bagi 2 tim dan masing-masing ketemu sama donatur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri. Si Fahri kayaknya beneran suka sama Aini. Dan kayaknya dia emang pengen serius sama Aini. Kalau Fahri beneran suka sama Aini dan jadi sama Aini, Atar pasti buka hati buat aku. Fahri, kamu hari ini lagi free kan? Lagi nggak ngapa-ngapain nggak sih, Bu? Gimana kalau kamu temenin kita? Karena kita lagi mau ketemu sama donatur nih soal renovasi musola, kita mau kasih proposalnya. Kan pas kan tadi bagi 2 tim, jadi berdua-berdua. Ya, insya Allah hari ini aku bisa kok. Oke, kalau gitu berarti nanti Aini sama Fahri dan Atar sama aku, oke? Oke. Tunggu. Kenapa lu sama gue, dia sama Aini? Nggak ada. Atar emangnya kenapa? Kan yang kenal sama donaturnya itu Aini sama Atar. Jadi kan biar lebih gampang approach-nya nanti, ya dibagi timnya kayak gitu. Deal? Aku setuju sama Maya. Yaudah kalau gitu kita berangkat ya. Oke. Assalamualaikum. Mari Fahri. Ayo Atar. Let's go. Loh, Mas, kok kamu jam segini udah pulang? Gimana sayangnya? Apa? Penggelapan dana yang aku lakuin di kantor ketahuan sama bos aku. Hah? Kok bisa sih? Terus gimana? Iya gimana ya? Jadi
Ya aku harus balikin uang itu ke kantor. Paling lambat 1 minggu, kalau nggak aku dipecat. Aduh Mas, kamu itu kalau nilep pinteran dikit dong. Terus nanti kalau kamu ketahuan, kamu dipecat, kamu dapat uang dari mana lagi coba? Kamu? Kok kamu jadi nyalain aku gitu sih? Ya aku kan ngelakuin ini semua kan buat kamu. Kamu kan selalu menuntut aku untuk minta uang lebih. Kalian berdua kenapa? Enggak ibu enggak. Ibu kasih aku waktu ya untuk ngobrol sama istri aku. Sebentar aja. Ibu ke kamar dulu atau enggak ke taman gitu ya Bu ya? Iya nak. Nggak tahu lah Mas. Aku pusing kalau kayak gini. Aku minta maaf ya. Mungkin tadi nada aku terlalu tinggi sama kamu. Gini, aku udah ditunjuk untuk mengadakan penggalangan dana untuk perbaikan musola. Mungkin aku dapat duit dari situ nanti. Makasih ya Fahri. Kamu udah mau nganterin aku ketemu sama donatur. Saya yang makasih. Udah diajak ketemu sama donatur yayasan tadi. Semoga juga nanti dia mau donasi buat pembangunan renovasi musola ya. Amin. Ini mungkin Ari ya sama Babang Pari tuh mungkin klub aja. Serasi begono cocuit. Ustadz Fahri, Fahri, ente kan Ustadz. Nggak baik jalan berduaan, buka muhrim tuh. Agak jauhan jalannya. Sabar. Ntar pahala lu nguap, ya? Mau pada kemana tuh kalian berdua teh? Kita mau ketemu sama donatur, Bu. Dan Fahri juga katanya mau ikut nemenin, mau ngebahas soal renovasi musola sama donatur. Masya Allah. Pokok namanya Ibu teh doain semoga kalian teh dapat sumbangan yang banyak gitu. Loba nu nyumbang. Iya, amin. Biar cepet dapat duit banyak, terus biar cepet juga tuh musolanya dikelarin renovasinya begono. Amin. Bu Widya belanja sendirian aja. Mana tuh mantu kesayangannya tuh? Kok kagak diajak? Iya, mana kita kan kagak pernah lihat di musola Itu Bu, katanya dia lebih senang ibadah di rumah. Nah, bagaimana sih? Pan lakinya udah ditunjuk tuh jadi pengelola keuangan musola. Mestinya tuh bininya ngikut kek gitu sholat di musola begono. Kasih tahu. Gimana ya? Emang dia maunya begitu? Ya diajak lah Bu, minimal dia kudu sosialisasi sama warkamsi begono. Apalagi lakinya Pan udah sering banget tuh belakangan ini ke musola, ya Pan? Iya Bu. Wait, udah kelar nih kelilingnya? Iya. Oh, banyak dapatnya? Lumayan Mas. Oh ya udah, ini kasih ke gua aja, biar gue yang ngitung. Jadi nggak usah repot-repot. Ya udah Mas. Ya. Kasih ya. Mari Mas. Kasih Mas. Yuk, assalamualaikum. Kayaknya banyak nih isinya. Sepertinya warga antusias banget sama renovasi musola. Kalau begini terus, dana kantor bisa cepet gue balikin. Ana juga pasti bisa beli barang banyak ya. Alhamdulillah ya, donatur tadi itu benar-benar dermawan banget. Dia selain nyumbang buat yayasan, tapi dia nyumbang buat renovasi musola dengan nominal yang besar banget loh. Makasih banyak ya Fahri, kamu udah bantuin aku. Semua berkat kamu, Tadi kamu ngomongnya lancar banget. Dia tadi kayak hipnotis lepas kamu lagi ngomongin tentang program yayasan. Enggak juga. Ini semua kan berkat kamu, karena kamu tuh udah jelas ngasih taunya secara detail rincian pembangunan musola. Enggak juga lah. Kalau misalkan tadi kamu nggak banyak nambahin, dia juga kayaknya nggak akan donasi sebanyak tadi deh. Maaf ya, aku kadang-kadang suka gugup kalau depan donatur kayak tadi. Oh enggak,
Enggak kok, tadi kamu tuh udah bagus banget. Ya mungkin karena kurang kebiasaan aja. Aku juga dulu sempat gugup, aku kurang ngerti gimana cara harus ngomong sama donatur. Tapi kelama-kelamaan kamu bakal ngerti kok. Udah mau maghrib, Ay. Habis ini kita cari tempat makan kali ya buat buka puasa. Hai. Boleh? Kamu hebat banget, Ay. Jiwa sosial kamu tuh tinggi. Kamu bisa ketemu sama banyak orang buat dapetin sumbangan untuk yayasan. Gak banyak loh yang bisa. Dan gak banyak juga yang mau. Kamu tuh terlalu memuji ya. Ya sebenarnya sih yang penting kamu jalannya ikhlas, tulus karena Allah. Beruntung banget laki-laki yang nanti bisa milikin kamu. Aini, Fahri, Maya, kalian mau berbuka puasa di sini juga? Oh. Ya udah, bareng aja yuk. Hah? Enggak. Enggak mungkin. Kok? Kenapa? Masa iya gue buka bareng sama dia? Astagfirullahaladzim. Elah, lu kenapa sih? Muka ditekuk gitu. Aku tuh gak habis pikir sama kamu ya. Padahal Fahri gak ngapa-ngapain tapi kamu jutekin. Kamu tuh segitunya gak suka sama Fahri. Ah, lebay lo. Hah? Lebay kamu bilang? Ntar aku tuh di sini ngingetin kamu untuk bersikap lebih dewasa, jangan kekanak-anakan. Untung aja Fahri lebih dewasa dari kamu. Untung aja Fahri bisa ngertiin kondisi kalau misalkan kamu gak suka sama dia. Nggak, jadi lu suka sama Fahri? Lu suka sama modelan kayak dia? Far, tolong ya. Tolong kamu jangan ganti topik. Ini aku lagi ngebahas masalah sifat, masalah kelakuan kamu yang sama Fahri. Siapa yang ganti topik? Lu sendiri yang ganti topik. Lu pikir gue mau dibanding-bandingin sama cowok lain? Sekarang lu mau gak gue banding-bandingin sama cewek lain? Enak emang? Ya enggak kan? Ya udah gak usah banding-bandingin sama orang lain dong. Kalau emang lu gak suka digituin. Ana, kalau di rumah kamu tuh bantuin ibu dong. Masa ibu terus sih yang beberes? Ibu tuh udah nyuci, ngelipetin baju. Kamu malah main HP terus sih. Ibu, aku itu menantu ibu, bukan pembantu. Jadi kalau misalkan ibu capek bersihin rumah, ya udah minta tolong sama Mas Armin dong. Ganggu deh. Kalau sekarang sih udah selesai ibu beberesnya. Bentar lagi mau terawih loh. Yuk kamu siap-siap yuk, kita berangkat bareng yuk. Nggak enak loh diomongin warga, kamu nggak pernah ke musola. Ibu bisa bilang ke mereka alasan apa kek, aku sakit kek, apa kek, ada urusan apa kek, udah terserah ibu lah apalah. Aku nggak mau pergi bu, aku capek, males. Kamu kan istrinya Armin, kamu harusnya dukung suami kamu dong. Suami kamu tuh sekarang lagi membantu memegang dana renovasi musola. Ayo nah. Ibu jahat banget ibu, wah. Udah aku gak mau ikut panas bu di luar. Nah bener ya. Kamu tuh susah banget ya kalau ibu yang ngomongin. Gak mau dengerin. Bu, kan bisa Mas Armin yang berangkat ke musola. Kalau emang ibu mau, ya udah ibu juga berangkat. Kan jadi nanti warga ngeliat nih ibu sama anak berangkat bareng kompak. Kenapa harus ikut aku? Ya udah, kalau kamu gak mau dengerin omongan ibu, biar ibu ngomong sama si Armin. Oh, jadi ibu niatnya mau ngadu domba aku sama Mas Armin. Terus nanti kalau aku ribut sama Mas Armin, aku sampai cerai? Itu semua gara-gara ibu ya? Kamu ngomong gitu sih, Nah? Ya, udah,
Ini ada apa sih kok rame-rame? Ini Mir, istri kamu, ibu cuma ngajak dia ke musola buat sholat taraweh, tapi malah bawa-bawa cerai. Bu, aku mohon Ibu. Ibu jangan bikin kegaduhan terus, Bu. Terserah dia, Ana mau ngapain terserah dia, Bu. Tolong, Bu, ya. Kok kamu gitu, Min, sama ibu? Kenapa? Ibu nggak suka? Kalau ibu nggak suka, ibu nggak apa-apa. Ibu pergi dari sini juga nggak apa-apa, Ibu. Lagian kenapa sih Mas aku tuh harus ikut? Puasa-puasa kayak gini tuh panas banget tahu. Mendingan aku tiduran di rumah. Ya kalau nanti dapatnya banyak kan buat kamu juga sebagian, buat belanja kan lumayan. Ya kan? Udah dong. Jangan ngambek-ngambek, senyum dong. Iya deh, iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa? Biasa ini buat sumbangan musola. Sumbangan? Kan kemarin udah sama remaja musola. Ya kemarin, sekarang beda tuh Ibu. Oh gitu? Iya. Ini biar pahalanya double, Bu. Masa belanja bisa tuh? Iya. Buat nyumbang nggak bisa kan lumayan nih. Ini buat modal akhirat loh. Ya nggak? Masuk surga. Nah. Yaudah deh. Nah gitu dong, Bu. Aja. Masa cuma 20.000 buat perbaikan musola, Bu? Yang bener aja. Nih ada 50.000. Mending langsung dimasukin aja. Itu buat belanja ntar. Ya, balikin lagi 50.000-nya. Iya. Aduh, kebetulan kita nggak bawa kuncinya ya, sayang ya. Iya, ketinggalan di rumah. Elah. Aduh. Udahlah Bu, ikhlasin aja. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Stop Bang. Bang, kalau mau lewat sini harus bayar sumbangan dulu Bang. Bayar? Kan saya cuma tukang ojek Bang, masa disuruh bayar sih? Cuma lewat doang. Ya kalau nggak bisa bayar, Abang nggak boleh lewat sini. Nah, tuh bener tuh Bang, teman saya Bang, nggak boleh lewat Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duitnya buat nyumbang musola ya? Banyak orderan kan hari ini? Aduh, maaf banget nih. Lain kali aja ya. Saya juga baru dapat penumpang cuma 1 doang. Emang nggak mau jalannya ke surga tuh gampang. Nanti kalau misalkan nggak mau bantuin musola, bisa masuk neraka tahu. Ayo, udah ayo nyumbang. Udah deh. Aku mau buru-buru nih. Nah. Iya Bu, bentar. Ini ada. Mbak, jangan diambil semua dong. Nggak apa-apa, udah. Biar berkah ya. Ya tapi kan nggak semua Mbak. Nggak apa-apa, nanti abis ini dapat orderan lagi kan? Tuh. Biar banyak rezeki, banyak sedekah. Betul. Ya? Nah. Bor, bukan Bor. Ayo. Siap. Nggak berkah lu, maksa orang buat nyumbang kayak gitu. Makasih ya. Bang, makasih Bang. Mas, ini jalanan kenapa di portal? Oh, gini Aini. Jadi siapapun yang mau lewat sini, stop dulu. Siapa tahu mau donasi buat musola. Iya. Oh, gitu. Iya. Aini lihat nggak ya? Aku ngerampas duit warga. Tapi jangan sampai ganggu aktivitas warga di sini juga ya. Oh, aman. Tenang aja. Kita juga keliling kok. Biar makin banyak. Ya, bener-bener hebat deh. Pastutri ini sama-sama mencari kebaikannya di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Amin. Tapi nanti hati-hati ya Mas bawa uangnya, soalnya kan ini uang warga. Aini kok ngomong kayak gitu ya? Apa dia tahu kalau kami akan pakai uang ini buat hal yang lain? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Ai? Kita tuh udah pasti amanah tahu. Ya kan sayang? Oh, bukan maksudnya Aini. Takutnya kan ada kerampokan yang pengen ngambil uang warga. Secara ini kan uangnya dalam jumlah yang banyak. Jadi lebih hati-hati aja dibawanya. Oh, iya. Makasih ya Aini ya. Oh ya ini sekalian tuh uang kumpulan yang dari yayasan untuk musola.
kasih ke aku aja. Nanti biar aku hitungin. Ya. Oh gitu. Iya boleh, nanti aku hitung dulu baru aku kasih ke kamu ya Mas. Kalau gitu saya permisi ya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu dapet berapa? Banyak, Min. Aku jadi bisa belanja lagi nih sayang. Iya. Ini buat kamu nih. Makasih. Ini buat aku. Tas baru. Ya, buat kita mana? Iya, jajan. Buat lo satu. Buat lo satu. Makin banyak, lo baru dapat jatahnya makin banyak. Beres, Min. Aman. Yaudah, jalan ya. Lagi. Oke. Udah ya. Iya, beres pokoknya tenang dah. Progresnya ini tinggal dicat doang pakai merek cicak, jadi lebih berwarna gitu. Mas, kita kan kemarin udah diskusiin kalau ini buat jangka panjang. Kayaknya merek cicak itu kurang bagus deh, Mas. Soalnya nanti takutnya sebulan kemudian udah harus ngecat lagi karena nanti bakal ada retak-retak rambut, terus juga warnanya pudar, Mas. Gimana caranya ya? Biar nih orang gak ikut campur. Jadi kalau mau, ini tuh ditambahin aja ke sini. Kalau mau. Waalaikumsalam. Ya nggak sih? Nanti coba kita approach lagi deh donatur yang ini nih. Kalau menurut kamu, kenapa tuh? Ini emang salah aku sih karena aku teledor. Karena aku nggak jaga mereka dengan baik. Lu jangan terlalu larut sama kesalahan. Semua orang pasti melakukan kesalahan kok. Yang penting cuma satu, lu jangan diulangi lagi. Tunggu. Duduk. Aduh, apaan sih? Ada apa? Ngomong tinggal ngomong. Nih, gue beli makanan buat lo. Tuh. Lu buru-buru banget? Mau kemana? Mau ke supermarket. Yaudah yuk, gue anterin. Gak usah, aku bisa sendiri kok. Beneran gue anterin. Astagfirullah. Kenapa tiba-tiba jadi inget dia sih? Ay. Lagi ngapa-ngapain kan? Kenapa? Mendingan bantuin aku nih. Hitung uang donasi sama sumbangan yang buat renovasi musola itu loh. Nih. Oh iya. Ya. Coba. Itu pelaponnya dan itu kayunya kenapa pakai kayu yang begituan? Kenapa kagak pakai kayu yang nomor 1 yang kelas wahid gitu? Ini cuma buat palang sementara Pak Haji, nggak perlu bagus. Untuk pondasinya nanti kita pakai kayu kokoh dan berkualitas. Udah ada kok. Iya. Lho Pak Haji, pokok nama ini renovasi musola teh harus bener-bener diawasin gitunya, biar dapat hasil nate nu alus. Bener tuh kata Iput, Pak Haji. Sebabnya orang-orang sekarang lagi pada susah duit. Tahu kagak harga melambung tinggi, Pak Haji? Ya elek, manusia udah pada redo jadi dedemit. Sekarang orang entu udah pada jadi raja tega. Buat ngilep-ngilep beginian mah ya gampil banget, Pak Haji. Cakep juga nih omongannya si Yayan. Ngingetin kita juga, ngingetin gue khususnya. Karena ini renovasi kan pakai duit warga, merupakan amanah bagi gue juga, ya kan? Nih, makasih. Gue udah diingetin sama lo nih. Iya, harus selalu diingetin, Pak Haji. Gimana kalau misalkan kita pakai kualitas barangnya tuh yang murah aja, ya, jangan yang mahal-mahal. Yang penting kelihatannya serupa. Itu kalau misalnya ada yang nanya nih ya, bilang aja kualitasnya nomor 1 gitu. Ngerti kan? Ya, dia bengong. Kalau kayak gini ngerti kan sekarang? Siap, ngerti Pak. Ngerti ya? Bagus. Kalau mereka nurut, semua rencana bakal berjalan dengan lancar. Waduh, mendingan gue balik ke rumah aja deh. Malas banget nih kalau ditanyain ini itu sama Pak Haji sama yang lainnya.
mau kemana lu? Lu, iya. Lu kemana buru-buru? Iya tadi sebentaran doang, habis ngecek kualitas barangnya. Sama nggak sama kayak yang di laporan gitu. Itu laporannya? Iya ini, laporan. Ya udah gue lihat laporannya mana. Nah, lu emang kagak salah. Gue percaya untuk pegang dana renovasi ini. Ini amanah lu. Lu jaga baik-baik, ya? Oh iya. Lu dengerin tuh, ya. Ini musola kan tempat ibadah, ya Pan? Jangan sampai ada kualitas barang yang bagus ditukar ke kualitas barang yang jelek, ya. Bisa bahaya. Kalau tiba-tiba kita lagi sujud, nungging, begono, ya Pan? Ambruk itu pelapon bagaimana? Salam. Bisa-bisa kagak lebaran kita. Jadi lu kudu bener-bener awasin tuh tukang lu, ya? Paham? Paham. Lu denger kan? Nih, bukan hanya gue yang ngomong nih. Dia ngewakilin warga sini nih. Karena nih duit renovasi, duit amanah warga. Ya, lu jaga amanahnya ya. Ya udah, kita serahin semua sama Bang Armin. Insya Allah amanah terus Bang ya. Siap, amin. Pokoknya serahin aja sama saya. Insya Allah aman semuanya. Kalau gitu kita permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Armin. Mai, ini sih lumayan banget ya pendapatannya. Iya, Ai. Tapi ini kamu lihat deh, pendapatan yang kamu dapat sama yang punya aku tuh jauh banget loh. Kamu banyak banget. Bukan karena aku doang, karena ada Fahri. Oh, dia bantuin kamu? Iya, Fahri bantuin aku. Kalau bukan karena Fahri sih, mungkin penghasilannya nggak akan sebesar ini. Wah, keren juga dia ya. Keren kalian tuh. Nice kombinasi. Dapat berapa, Mai? Kalau aku tuh dikit doang pendapatannya dari donatur. Tapi kalau Aini tuh banyak banget. Maksudnya aku dibandingkan Aini tuh jauh banget. Aini keren. Nah, ini karena Fahri, dibantuin Fahri kok. Ya, tapi tenang aja. Aku punya teman yang tajir melintir. Nanti aku minta dia untuk donasi. Makasih ya, Mai. Ntar, nanti kita kirim data-data donatur ke Mas Armin ya. Soalnya dia minta semua data donasinya dikirimin ke dia. Itu Aini ngomong kok nggak ditanggepin? Kenapa tuh, Ata? Ini beneran harga material lagi naik. Ini kenapa harganya mahal-mahal banget sih? Coba lihat. Oh, nih. Iya, karte si Armin. Ini karena mau lebaran. Jadi efeknya ke harga-harga toko bangunan. Lu Pak Haji, tapi kunaon atuh si Armin teh nya henteu dibandingkeun heula gitu langganan dia sama di toko bangunan nu lain, siapa tahu lebih murah. Nah, itu juga Put. Kata si Armin tuh disurvei ke toko-toko lain. Cuman toko itu harganya yang paling cakep. Kan gua kagak ngerti harga toko bangunan. Coba lihat dah. Bentar. Perasaan warga kan banyak yang nyumbang ya. Tapi kok di sini tulisnya cuma 800.000 doang. Apa nolnya ngegelinding kali ya? Harusnya 8 juta. Coba cari dulu dan nolnya di mana. Kok bisa tuh menang saeutik sakitunya duitna teh? Kan loba atuh nu nyumbang teh. Iya makanya mana progres pembangunan di musola lambat banget ya Pan. Udah gitu kok duit sumbangannya dikit banget. Maaf kati nih Pak Haji, maaf nih, bukan maksud gue ria begono ya, tapi gue pribadi aja nyumbang itu 200 lebih dah. Belum lagi si Iput, Ipan, belum lagi Dani, Ipan, belum lagi sumbangan portal sama kotak musoleh. Waduh, gimana nih kalau mereka cek uangnya bisa ketahuan kalau duit sumbangan udah kepake sama aku dan Mas Armin. Masa iya sih? Total cuma 800.000, kagak masuk akal nih mah. Ini udah lebih-lebih itu dari 800.000, 1 juta, 2 juta juga lebih kayaknya. Gawat. Warga sudah tahu modus kita. Ya Mas, warga itu udah mulai curiga gara-gara pembangunan musola itu lambat. Gimana nanti kalau warga bener-bener datang ke sini? Kita harus cari cara supaya warga nggak percaya sama itu semua. Iya, apa?
Kita pura-pura dirampok. Kerampokan? Maksud kamu rumah kita kerampokan? Kita pura-pura dirampok, kita berantak ke rumahnya supaya warga percaya. Oke, yaudah. Jadi kalian nilep uang pembangunan musola ya? Kenapa kalian korupsi uang umat itu dosa, Nak? Perbuatan kalian harus dihentikan. Ibu harus kasih tahu aja. Ibu tuh bisa nggak sih diem aja, Bu? Mas Armin itu udah banyak berkorban buat keluarga kita, Bu. Gak bisa. Udah, Ibu pura-pura nggak tahu aja, Bu, ya? Enggak. Enggak, Ibu harus kasih tahu warga. Ibu harus kasih tahu warga. Ibu Mas, Bu. Ibu cuma pingsan. Mas, ini gimana dong? Kita harus ngapain? Assalamualaikum. Ibu biarin, berantakin rumah. Aku cari cara supaya ngelukain badan aku. Oke. Tolong, Pak. Kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Rumah kita habis kerampokan, Pak. Ya Allah. Tolongin, Pak. Gimana ceritanya bisa kerampokan, Mbak? Nggak tahu. Ibu. Mari, tolong. Waduh, banyak jidatnya. Kita habis kerampokan, Pak. Pokoknya intinya kita semua dirampok. Uang untuk renovasi musola semuanya dirampok semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Malingnya keluar lewat mana? Malingnya, aduh, saya lupa. Oh, malingnya lewat belakang, Pak. Iya. Saya juga baru sadar, mungkin udah terlalu jauh mereka. Astagfirullahaladzim. Udah, tenang semuanya, tenang. Yang penting kalian nih semua pada selamat. Sekarang kita tolongin Bu Widya. Ayo, tolongin. Ayo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, Babang. Tumben-tumbenan. Babang belanja sendiri. Ini pasti ya. Dia lagi jadi korbannya itu tuh. Maya sama Aini. Iya. Jangan-jangan Mas, si Kasep teh kalah sweet gitu Yen. Enggak juga. Memang ibu-ibu aja yang boleh belanja. Cowok juga boleh belanja kali. Ya, kagak ada yang ngelarang sih cowok belanja. Cuman lu kemarin-kemarin kemana aja? Nggak pernah tuh gue liat lu belanja. Tumben banget lo, aneh lo. Tahu lu, Babang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan yang boleh belanja nggak cuma ibu-ibu aja. Laki-laki juga harus bisa, ya kan? Itu namanya kemampuan dasar hidup. Nah, cakep nih penjelasan anak gue. Muhammad Fahri bin Haji Satiri. Ini cakep penjelasan. Luar biasa banget anaknya Pak Haji mah. Bener banget tuh Babangnya. Beruntung banget sih perempuan ntar yang bakal jadi bininya Babang Fahri. Iya, Pan. Pasti dia diperlakukan seperti ratu. Princess begono. Wah, tadi sebenarnya gue sama aja. Cuma gue yang jelasin aja. Pada nggak ada yang terima. Lah, kalau Pak Haji mah udah sering belanja lu, tumben-tumbenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bang Armin mau belanja juga? Waduh, bisa kebetulan begini nih. Laki-laki hari ini pada belanja. Emangnya ada gitu hari laki-laki belanja sedunia? Oh, bener, days boy shopping. Eta tarang maneh teh kunaon? Ini kan kemarin saya habis dirampok. Jadi sebenarnya saya datang ke sini pengen kasih tahu bahwa saya masih nyesel dan saya masih merasa bersalah banget sama warga karena dana untuk renovasi musola tidak langsung saya alokasikan. Ya karena kan tadinya saya rencana ingin saya tampung dulu nih supaya saya bisa beli bahan-bahan yang lebih besar jadi lebih murah. Saya malah kena apes, saya malah dirampok.
Ya mau gimana lagi? Ya namanya juga musibah, ya kan? Bener banget tuh kata Pak Haji. Ah, lu gak usah pikirin dah ya. Lu anggap aja tuh belum rezekinya tuh musola. Ah, biar aja tuh yang ngerampong terkena ajab. Udah tega-teganya dia nyuri dana buat pembangunan tempat ibadah. Ajabnya tuh pedih banget. Lu belum tahu aja tuh. Terus kumaha eta kaayaan Bu Widya ayeuna? Oh, Ibu kondisinya memang masih kurang sehat banget. Jadi masih saya suruh istirahat di rumah. Lama banget sih. Sayang. Maaf, aku telat banget. Kamu gak nunggu lama kan? Ya lama lah, tapi ya udah nggak apa-apa kok sayang. Tapi kita jadi belanja kan? Belanja? Iya. Kan kamu habis belanja? Iya, ini tuh tadi aku cuman beli baju dan aku juga beliin buat kamu. Tapi aku pengen beli tas juga sayang sekalian. Apalagi kan semenjak warga percaya kalau kita kerampokan kan aman aja sayang, udah. Iya sih. Tapi uang yang buat ke kantor masih aman kan? Soalnya aku harus balikin itu ke kantor. Aman kok harus. Ya Bapak. Ayo cabut. Hei, tunggu. Ini gimana? Tas kita diambil semua. Itu uang semua kita dibawa sayang. Ih, aku mau jadi belanja dong kalau kayak gini. Tapi kalau menurut aku ya, kita harus ngomong dulu sama Pak Andar sih. Ya udah mulai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Tumben kalian barengan? Enggak barengan. Gue nggak tahu. Kayaknya dia ngintilin gue deh. Motornya tadi mogok, Ay. Saya yang dorongin. Oh, emang motor itu rada-rada bermasalah sih. Mai, lo mau cerita sesuatu nggak? Apa? Lu udah dengar belum? Udah, jangan nangis. Lu udah tahu Mas Armin kerampokan rumahnya? Udah tahu kok. Aku sama ini udah tahu dari grup chat warga. Dan katanya semua donasi itu dirampok juga ya. Iya. Apalagi kan kita udah ngasih uang donasi ke Mas Armin. Dan sekarang musola udah gak punya uang lagi untuk renovasi. Apa kita mulai penggalangan dana dari awal lagi ya? Iya sih harus kayak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba ngomongin kayak gitu, Tar? Ya nggak apa-apa, ada yang janggal aja. Janggal gimana? Iya, nggak tahu juga sih. Pokoknya ada yang janggal aja. Kan dia minta maaf keluarga tuh. Iya, pas dia minta maaf, gue ngeliat kayak ada yang mencurigakan aja. Gitu. Tar, itu kayaknya cuma perasaan kamu aja deh. Udah deh, jangan seuzon Tar jadi orang. Iya, bener banget loh. Apalagi kan dia baru aja kena musibah. Dia yang megang uang donasi. Ya mungkin itu cuman kekhawatiran kita aja sebagai warga kampung sini. Tapi saya juga ngerasa ada yang janggal sih. Apalagi yang pas ditanya soal Bu Widya. Dia kayak ada nyembunyiin sesuatu gitu. Beneran? Emang nyembunyiin apa emang? Ya saya nggak tahu juga. Makanya saya datang ke sini pengen bahas itu awalnya. Tunggu. Ini kenapa giliran dia yang ngomong, lu pada percaya? Giliran gue yang ngomong gak didengerin. Tar, maaf banget kalau misalnya kamu mikir jadi kayak gitu. Sorry. Ya udah deh, gini aja deh. Biar lu bertiga cari bukti. Gue juga cari bukti. Cuma gue sendirian. Loh, kenapa nggak bareng-bareng aja sama kita? Enggak. Iya. Lagian lebih percaya si Fahri dibanding gue. Lagi gue juga motor, gue gak muat berempat. Kayaknya Atar kesel deh sama sikap aku. Mana uang kantor yang kamu janjikan hari ini?
Padahal aku mau bayar pakai uang yang aku dapat dari dana pembangunan musola. Tapi sial, malah dirampok beneran. Gimana cara bayarnya ini? Mohon maaf, Bos. Pak, tolong kasih saya waktu lagi karena saya baru aja dirampok lihat muka saya, Pak. Tidak bisa. Saya sudah cukup ngasih waktu tambahan buat kamu. Makin lama kamu makin ngelunjak ya. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Jangan dong, Pak. Kasih saya waktu lagi, Pak. Saya membuat kesempatan lagi, Pak. Aduh, kalau dipecat begini, gue jadi nggak ada pemasukan tetap deh. Kayaknya gue harus ngakalin di pembangunan musola lagi nih. Bang. Sini bentar. Ini kayaknya kita harus ada bisnis lagi nih. Kemarin itu kan kita udah ngakalin bahan-bahan kayu ini nih. Ya kan, pakai kualitas yang murah. Gimana kalau sekarang kita pakai kualitas cat yang murah juga? Assalamualaikum. Mari cicak. Waalaikumsalam. Mas Armin? Ya. Gimana progresnya? Kalau untuk saat ini lagi ada untuk proses pengecatan. Jadi rencananya kita itu akan ngecat pakai merek Cicak. Mas, kita kan kemarin udah diskusiin kalau ini buat jangka panjang. Kayaknya merek Cicak itu kurang bagus deh, Mas. Soalnya nanti takutnya sebulan kemudian udah harus ngecat lagi. Karena nanti bakal ada retak-retak rambut. Terus juga warnanya pudar, Mas. Kalau emang mau bagus, Mas bisa pakai yang merek Cap Buaya. Cap Buaya, saya udah cari kemana-mana lagi kosong stoknya, Mas Fahri. Tapi ada kok, Mas. Di toko bangunan dekat pasar. Saya baru banget beli buat rumah saya. Gimana caranya ya? Biar nih orang gak ikut campur. Wih, dia kenapa? Kok kagak kelihatan? Apa jangan-jangan dia masih sakit gegara kerampokan kemarin? Bener pisan kamu teh, Yen. Tadi pagi aja kan anu beli sayuran teh si Armin gitunya. Beli sayuran si ada nih. Kan kagak biasa-biasanya Bu Widya begono. Masa iya ya? Mas Armin yang belanja, dia yang masak, dia kan kerja. Aku jadi khawatir deh. Kayaknya aku mau ngecek sama Mas Armin nih. Kamu pulang aja duluan ya. Gue ikut deh, Ay. Sebabnya gue khawatir juga mau Bu Widya ya. Ya udah deh, Yayan aja nya wakilin iput mah mulus ya teh, hoyong ka eta ke toilet heula. Ya udah aku juga balik ya, Ay. Iya, kamu hati-hati ya. Ya udah, kamu juga. Hati-hati Yayan nya, nitip salamnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu udah pulang jam segini, Mas? Iya, tadi aku habis ketemu sama tukang bangunan. Bentar, kok muka kamu kayak orang kebingungan kayak gitu? Kamu dipecat? Iya, dan si Fahri, dia sudah mulai curiga sama kita. Karena kita sudah mulai curang soal renovasi musola. Rese juga sih Fahri. Kalau kayak gitu kita harus ngakuin sesuatu sih, Mas. Itu dia yang dari tadi aku pikirin. Cuma otak aku buntu. Iya, bentar. Aku bantu mikirin ide dulu. Mas, aku punya ide. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu ya. Silakan masuk, silakan. Mas, Rin, Bu Yayan malam-malam ngapain kesini ya? Kita mau ketemu sama Bu Widya. Bu Widyanya ada nggak ya?
biasanya pan dia terawih. Nah tadi kita kagak lihat dia terawih. Soal ibu, dia memang kondisi kesehatannya memang kurang sehat. Kurang sehat. Iya, kurang sehat ibu ya Mas ya. Iya. Jadi butuh banyak istirahat. Iya betul. Ya Allah. Kalau gitu kita bisa nengokin nggak ya? Tadi kebetulan ibu baru aja tidur, Ibu Yayan. Jadi nggak enak kalau mau diganggu ya Mas ya. Ya, habis minum obat dia tidur. Kalau kelamaan ngobrol begini bisa-bisa dia bahas yang enggak nih. Kayaknya saya juga permisi ke kamar dulu mau ngobatin luka saya. Men, itu kok luka lu tambah banyak ya? Ini luka saya agak-agak infeksi. Iya, jadi nyebar. Ini Bu Yayan, saya permisi. Ya udah, kamu istirahat dulu sayang. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Din, kita pamit deh. Salam untuk Ibu Widya. Oh iya, Bu Yayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu Yayan. Iya, Bu ya. Oke, berarti nanti Aini sama Atar tolong kalian pegang kotak ini ya. Dan aku sama Fari nanti yang akan urus donaturnya supaya mereka tanda tangan sehabis donasi. Oke? Tapi Fahri kok belum datang ya? Dia jadi ikutan kan? Jadi tadi sih dia sendiri yang bilang kalau dia mau ikut. Ya udah sih suruh dia nyusul aja, bilang Sherlock gitu. Ya udah deh kalau gitu. Yaudah, aku siapin berkasnya dulu bentar. Ya, ntar kamu bawa ini ya. Ini? Nggak mau, ya udah aku aja yang bawa. Atar masih ngambek ya sama aku. Ini uang sumbangan dari saya untuk renovasi musola. Semoga warga terbantu dengan sumbangan ini. Terima kasih banyak Bapak. Warga pasti sangat terbantu. Ya, kalau gitu saya permisi ya. Semoga lancar renovasinya. Amin. Terima kasih Bapak. Wah, ini duit ya sayang. Bentar aku lihat dulu ya. Kamu hitung aja. Banyak banget, Mas. Aku bisa belanja lagi dong. Aku hitung ya. Gawat. Dia denger nggak ya yang diomongin Ana barusan? Saya mau nanya soal kualitas cat yang buruk banget. Dan saya juga baru lihat tadi bahan-bahan yang baru datang. Bahan-bahannya tuh nggak sesuai sama diskusi awal kita ya. Bentar. Kenapa cara bicara kamu kayak gitu ya? Aku nggak suka dengernya. Seakan-akan kamu tuh kayak nuduh suami saya. Sekarang saya tanya sama kamu. Yang lebih tahu kualitas bangunan, cat, dan bahan-bahan itu kamu atau kepala tukang? Kalau kamu emang mau renovasi musola sendiri, ya udah silahkan sendiri. Lagian saya juga kasihan sama suami saya, biar dia bisa istirahat yang cukup. Mbak, ya Allah, ini ada apa nih? Oh nggak baik nih puasa-puasa kita emosi, marah-marah. Istighfar. Ya habis dia yang bikin saya emosi, Mas. Bayangin aja dia dateng nih, nuduh suami saya. Suami saya itu udah capek. Pulang kerja, ke musola, dia nemuin tukang-tukang. Dia survei ke semua toko. Seenaknya dia bilang kayak gitu, kayak nuduh suami saya. Udah, kagak baik ribut-ribut. Ini kan bulan puasa. Bagaimana kalau kita langsung tanyain aja tuh sama kepala tukang? Hah? Bener bisa nih Tete. Tapi aku juga nggak percaya sih sama kepala tukang itu. Ayo, tunggu. Kita nggak usah tanya sama kepala tukang. Maksudnya teh naon ieu teh kita teh henteu boleh gitu langsung nanya ke kepala tukang. Aya naon? Iya juga ya. Atau jangan-jangan kamu sebenarnya takut ketahuan kelakuan kamu sebenarnya? Ya udah. Kalau kayak gitu kita cek aja ke musola langsung. Udah, ayo deh. Kamu tunggu di sini aja ya. Kenapa? Kamu tunggu di sini aja, di rumah ya. Siapa tahu ada donatur yang datang ke sini, biar kamu yang handle.
Kalau ke musola biar aku yang ngendong, ya? Kamu hati-hati ya, sayang ya. Kita jalan ke rencana awal. Udah, stop. Bapak, stop. Jangan anarkis. Karena saya sama Atar udah dapetin bukti kejahatannya Mas Armin. Ini kwitansi aslinya. Sebelum dipalsukan sama Armin. Bang, coba dijelasin nih Bang, gimana ceritanya bisa bahan-bahannya yang dibeli yang jelek-jelek nih? Kenapa duitnya kurang? Sebenarnya saya disuruh sama Mas Fahri buat ngumpulin barang-barang itu. Awalnya sih saya nggak mau, tapi saya diancam. Astagfirullahaladzim. Karena uang kembaliannya mau diambil dia. Ya Allah, Ri, beneran Ri? Untung warga nggak ada yang tahu kalau kepala tukang ini udah lama kerja sama gue. Ya Allah Bang Bro, bener nih tukang lo yang nyuruh. Ibu teh hentanya kapisan atunya. Kirain teh kamu teh orang jujur, soleh gitu. Kunaon atuh kaos gitu, kelakuan mana teh? Enggak ibu-ibu, dan Mas, yang Mas bilang tuh nggak bener. Alah, lo Fahri, tampangnya doang kayak orang bener. Tapi kelakuan lu bejat, cuma dipakai kedok doang lu. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kenapa semuanya kayak gini? Kenapa semua pada serang Fahri kayak gini? Ini Mai, abang ini bilang, abang ini kan kepala tukang di sini. Katanya Fahri udah ngancem abang ini supaya pakai bahan-bahan bangunannya yang rendah. Biar duit donasinya bisa ditilep sama dia. Astagfirullahaladzim, maksudnya dikorupsi? Dan ibu-ibu, bapak-bapak, demi Allah saya nggak ngelakuin itu. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak mungkin Fahri ngelakuin itu. Nggak mungkin Fahri ngelakuin kecurangan. Itu kan semua belum ada bukti konkretnya, baru kesaksian aja. Iya, pokoknya bapak-bapak sama ibu-ibu tenang dulu, biar kita bakal cari bukti-bukti. Iya. Ya. Ya Allah, berilah hamba kekuatan ya Allah untuk menghadapi cobaan ini ya Allah. Tolong hamba ya Allah, agar hamba bisa menyadarkan anak hamba. Udah, nggak usah nangis mulu, Bu. Nih makan, udah puasa. Masih nggak mau makan? Terserah Ibu lah mau makan mau enggak kek. Masih untung aku sama Mas Armin tuh peduli sama Ibu. Astagfirullahaladzim. Makan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berilah hamba kesabaran untuk menyadarkan anak hamba ya Allah. Saya emang gak ada background soal pertukangan dan saya juga gak ngerti-ngerti banget sih. Tapi saya yakin bahan-bahan yang dibeli sama Mas Armin tuh kualitasnya jelek. Dan udah pasti dia markup harganya sih. Kalau selama ini kecurigaan kita benar, berarti Mas Armin yang markup. Tenang aja, kita percaya kok sama kamu. Ya tapi nggak bisa dong Aini. Kita cari dulu bukti-buktinya. Kalau udah kekumpul baru kita bisa yakinin warga. Ya, benar-benar. Tapi kira-kira kita harus mulai dari mana ya? Waalaikumsalam, Be. Ya. Oh, lagi pada kumpul di sana ya? Oke, Fahri kesana ya, Be. Oke, waalaikumsalam. Ini Mbak Be sama warga lagi ngomongin soal pembangunan itu. Saya disuruh ke sana. Iya udah kalau gitu, biar aku ngecek soal bahan-bahan pembangunan yang dibeli ya. Gimana? Oke, aku nemenin Fahri ya, aku ikut dia. Ayo. Yuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya gue kagak terima gue sebagai babenya. Hah? Pak, sabar, Be. Jangan marah-marah kayak gitu, Be. Udah bagaimana? Gue ini babe lo. Tetap gue sebagai babenya kagak terima. Lu tahu kan anak gue si Fahri? Dia lulusan Mesir. Kagak mungkin. Dia itu paham agama. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Iye, Pak Haji Satiri. Gue juga tahu, lu Haji. Gue juga tahu nih Bang Bro nih lulusan Mesir begono. Tapi ada kesaksian kepala tukang. Bagaimana dong? Ditambah lagi, ada bukti baru. Bukti baru apa maksudnya, Bu Yayan? Ri, tunggu. Ini pasti ada yang salah. Ri, duit donasi kagak ada di lu kan? Semenjak perampokan sih, semua dananya ya dipindahin ke si Fahri. Situ saya ya nggak tahu deh dia yang kelola. Pokoknya semuanya saya nggak tahu, Pak. Ri, coba lo cek mutasi rekening terakhir lo dari M-Banking. Wah, parah lu. Ngerti agama tapi makan duit rakyat juga lu. Dasar penipu lo. Balikin duit kami. Kagak mungkin. Ini pasti ada yang salah nih. Kagak mungkin anak gue Muhammad Fahri bin Haji Satiri nih gue babenya, anak gue paling soleh, pakai duit warga. Kagak mungkin. Banyak omong. Udah kita bawa aja ke kantor polisi. Iya, biar jelas di kantor polisi aja, ayo. Ide Ana memang cemerlang. Gua cuma harus transfer beberapa uang ke Fahri. Terus manipulasi bukti transfer yang di atas-atas saja. Seakan-akan ada yang sering transfer ke si Fahri. Ay, tolong aku, Ay. Ini Fahri semua lagi pada anarkis, mereka mau serang Fahri. Ya Allah. Kita ke sana sekarang, Mai. Tunggu ya. Tar. Ya. Maya bilang sama warga lagi pada ngumpul sekarang. Kita harus ke sana. Ya udah. Tapi ini nggak ada jemputan. Tuh. Bang nih. Boleh minjem motornya sebentar nggak? Mau jemput? Nggak lama. Oh, bawaannya tunggu sini. Nanti kita pergi, nggak lama. Kita akan balik lagi. Jangan lama-lama ya. Nggak lama-lama. Yaudah, gue tunggu sini ya. Ya. Nih, Ya pakai dah. Allah, pinjam sebentar ya, Pak. Remnya kurang pakem ini. Nggak apa-apa. Hati-hati ya, Tar. Pelan-pelan loh. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama dah. Maaf ngerepotin. Bang Neng. Ya, jangan lama ya, Tar ya. Ya. Ibu, kok malah tidur sih? Bukannya dimakan? Nanti kalau sakit kita yang repot, tau gak sih, Bu? Ibu mau ngapain? Ibu mau coba kabur? Ibu! Tolong! Ente semua bener-bener ya? Kalaupun anak gue bersalah, lu kagak boleh pada main hakim sendiri. Lah, banyak omong. Udah, kita bawa aja ke kantor polisi. Kenapa, Bu? Ibu kenapa, Bu? Anak saya Armin sudah bohongin semua orang, Pak. Armin dan Ana sudah korupsi dana musola. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu ini kenapa, Ibu? Kok Ibu kayak gini, Bu? Atau jangan-jangan Ibu ini diancam sama Fahri, Ibu ya? Lu fitnah anak gue si Fahri ya? Sejak kapan anak gue ketemu sama ibu lu? Sejak kapan pula anak gue ngancem ibu lu? Mulut lu tuh lu jaga. Tapi jangan-jangan lu yang nilep duit pembangunan. Ngaku lu ngaku.
Lu ngaku depan gua sekarang. Depan warga lu harus ngaku sekarang. Jadi bohongin kita. Lu ya? Lu ngaku lu. Udah benernya manehnya. Sebentar. Tuh, datang. Udah, stop. Bapak, stop. Jangan anarkis. Karena saya sama Atar udah dapetin bukti kejahatannya Mas Armin. Ini kwitansi aslinya. Sebelum dipalsukan sama Armin. Tega pisan si Teh Armin. Jadi selama ini kecurangan itu bukan kesalahan Fahri. Tapi yang udah ngelakuin itu semua Mas Armin. Lu fitnah anak gue ya. Benar-benar siapa? Kebakaran itu. Aduh, jatuh juga, Bang. Angkat, Bang. Udah dulu. Kaki gue. Mana, Bang? Lazim. Kualat ini namanya lu, Bang. Ini aja buat lu. Diam lo. Nana, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Mas. Aku nggak sudi hidup sama orang cacat kayak kamu. Kamu jangan pergi. Aku masih butuhkan kamu di sini, Ana. Kita kan suami istri. Susah senang harus bersama. Kamu mau ngajak aku ke penderitaan kamu kayak gini? Kamu tuh udah cacat, Mas. Kaki kamu lumpuh. Kamu udah nggak bisa nafkain aku dan aku nggak mau hidup susah. Astagfirullahaladzim. Ini perempuan ada gila-gila nih. Laki-lakinya Jaya aja. Sombong bener lo ngabisin duit laki lu. Giliran laki lu lagi terpuruk begini. Ngerawat dia aja kagak mau lu, entah kena ajak lu. Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu, Din. Sekarang Armin lagi butuh bantuan kamu. Kalian semua pada diem. Ini itu hidup aku. Jadi kalian nggak berhak buat nentuin aku. Terserah aku mau kemana. Ana. Mbak. Lagian Mas Arman buruk banget sih. Udah tahu mau soal diperbaikan, malah kabur ke sana. Cacat kan sekarang. Kenapa sih pakai acara? Sial banget. Kabar ya, Nak. Ana? Tolong Mas, Mas Armin tolong aku. Ana? 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 Itu suara kamu, Ana? Ana? Mas, kamu kenapa kabur, Mas? Kamu harus ikut aku bersama Kendraka.
Ana, kamu masih hidup, Ana? Ana! Ampun. Min? Loh, kok gak ada? Kemana Armin ya? Armin! Tolong! Tolong! Ayah naon, Bu? Ayah naon? Itu anak saya Armin hilang, nggak ada di kamarnya, saya nggak tahu dia di mana. Oh, yaudah gini aja. Ini kita cari Iya. ibu-ibu sama Bu Yudi ya. Iya bang, mari Bu. Yuk, Assalamualaikum. Nya kemana tuh si Armin teh nya leungitna? Jangan. Stop. Dia kayaknya halusinasi deh. Ayo kita doain. Ampun. Mas Armin? Mas Armin? Saya di mana? Mas? Ayo kita bawa pulang. Iya. Ayo Mas, sini, saya bantu. Alhamdulillah. Udah? Apa aja? Ya Allah, Min. Min, kamu dari mana? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu jangan tinggalin ibu ya, nak. Harus minta maaf, Bu. Iya, nak. Ibu udah maafin kamu. Kamu jadi anak baik ya buat ibu ya. Iya. Armin akan menebus semua kesalahan yang sudah pernah Armin buat. Saya nggak akan bawa kasus ini ke polisi. Asalkan Mas Armin bisa janji untuk bertaubat. Armin, lo lihat tuh ibu lo. Hah? Masih aja lo ribetin namanya urusan dunia. Tobat lo jadi anak. Saya berjanji saya akan bertobat. Dan saya berjanji saya akan membetulkan musola sebisa saya. Alhamdulillahirobbilalamin.